Ya, kita coba contoh soal berikutnya yang coba kita bahas. Nomor 1 ini sudah pada mengaplikasikan karena kita bisa tahu nilai daripada sudut-sudut istimewa, maka coba kita aplikasikan, kita hitung. Ini soal diketahui segitiga RST dengan sudut S 90 derajat, sudut T 60 dan panjang ST 6 cm. Hitunglah A keliling segitiga RST, B ada sin sudut T di pangkat 2 dan ditambah dengan sin sudut R di pangkat 2, nilainya berapa? Baik. Penyelesaian. Lagi-lagi pertama kita harus menggambar sudut segitiganya. Ini kalau ada sudut 9, berarti ada sudut ini ada segitiga siku-siku, karena ada yang bernilai 90 derajat sudutnya, kita gambarkan gini. Oke. Jadi segitiganya adalah RST, berarti ini R sebut, ini S, dan ini T. Karena sudut S-nya adalah 90 derajat, kemudian sudut T ini 60 derajat. Mungkin secara proporsional gambarnya agak keliru, saya putar aja ini. R sama T-nya saya sebut ini yang R, ini T ya. Berarti sudut T-nya adalah 90 derajat. Ini sudut ini adalah 90 derajat. Sudut ini adalah, bukan 90, ini 60 derajat. Kemudian diketahui panjang ST, berarti yang sisi ini adalah 6 cm ya. Panjang ini adalah 6 cm. Sekarang ditanya berapa keliling, yang A ditanya keliling segitiga RST. Otomatis jadi kita perlu, untuk mendapatkan kelilingnya, berarti kita perlu berapa panjang SR dan berapa panjang daripada TR, atau RT. RS sama RT kita perlu tahu panjangnya. Nah, karena kita tahu bahwa panjang ST-nya 6 cm, kita tahu sudut yang ini, berarti kita boleh pertama kali kita boleh mencari berapa ST, atau kita juga bisa langsung menghitung berapa TR ya, dengan kita kotai sudutnya. Jadi untuk mencari, kita mulai untuk mencari nilai ST, SR, RS. Jadi RS sama dengan berapa? Karena kita tahu ST, kita tahu menginter RS, langsung kita masuk kepada tangent saja langsung. Berarti tangent 60 derajat itu sama dengan sisi depan adalah SR berbanding dengan, atau RS berbanding dengan ST ya. Jadi kita punya RS, itu yang kita cari, tidak tahu. Kita punya ST adalah 6 cm. Nah, sedangkan tangent 60, kita tahu bahwa tangent 60 sudut istimewa kita adalah ini, tangent 60 adalah akar 3. Jadi nilai dari tangent 60 ini adalah, nilainya adalah akar 3. Maka berarti kita bisa tahu panjang RS sama dengan 6 kali akar 3. Itulah panjang RS dalam satuan cm. Kemudian kita perlu tahu panjang TR ya. Panjang TR, jadi kita bisa tahu untuk menentukan panjang TRT adalah ini berapa?
Boleh kita pakai Pitagoras, tapi boleh juga kita langsung pakai sudut. Kalau yang diketahui 6, kita punya sudut ini diketahui, berarti yang kita pakai apa adalah pakai cos. Jadi kita gunakan cos. Di sini kita gunakan cos. Jadi cos 60 derajat itu sama dengan sisi samping itu adalah ST berbanding dengan sisi miring adalah RT. Tahu? Ini sama dengan sudut cos 60 adalah 1/2. Kemudian panjang ST kita tahu 6 cm berbanding kita punya RT. Maka berarti kalau kita kali silang jadi 1/2 RT itu sama dengan 6. Maka berarti RT kita sama dengan 6 dikali dengan atau dibagi 6 kita bagi dengan 1/2. Membagi dengan 1/2 berarti sama saja dengan mengali kebalikannya. 6 kali jadi 2/1. Maka kita dapat RT kita adalah panjangnya 12 cm. Ya. Oke, kalau kita ini kita peroleh RT kita segini. Oke, kita punya RS segini. Atau coba kita mau buktikan dengan cara lain, kita bisa RT adalah sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita RT sama dengan akar daripada ST pangkat 2 ditambah dengan RS pangkat 2. Jadi ST adalah 6. Jadi akar 6 pangkat 2 ditambah RS kita adalah 6 akar 3. 6 akar 3 pangkat 2. Kita hitung sama dengan 6 pangkat 2 adalah 36 tambah 6 pangkat 2, ini 6 akar 3 ya, 6 pangkat 2 36, kemudian kali akar pangkat 2 akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Ini kalau kita jumlahkan menjadi ini sama dengan untuk menyederhanakan saja ini 1 jadi sama dengan 4 ini 4 kali kita sederhanakan aja ini 36 dalam kurung 1 tambah 3 T sama dengan akar daripada 36 kali 4. Akar 36 adalah 6, kemudian akar 2 adalah 2, jadi 6 kali 2 sama dengan 12 cm. Terbukti hasilnya sama. Arti kalau kita ditanya adalah keliling daripada kita punya RST, keliling RST artinya berarti sama dengan RS ditambah dengan ST ditambah dengan RT. Jadi RS kita sudah punya, RS kita ada 6 akar 3, kemudian ST kita adalah 6 tambah 6, dan kemudian kita punya RT kita adalah 12. Jadi kalau kita jumlah menjadi 6 akar 3 ditambah 18. Ya, atau kalau kita coba ini bagian dapat 3, ini 6 kita keluarkan 6 akar 6 buka kurung akar 3 tambah 3. Oke, kita lagi dalam ini 6 akar 3, 6 kali 3 18. Inilah keliling RST-nya. Oke, kemudian pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua adalah nilai daripada sin sudut T pangkat 2 tambah cos sudut R pangkat 2. Jadi kita bisa hitung sesungguhnya ketika kita tahu sudut kita ini 60, berarti kita pasti ketahui di ini ada sudutnya ini 90, berarti sudut ini adalah
180 sudut R, jadinya sudut R kita adalah 100. Sudut R sama dengan 180 kurang 60 kurang 90. Kita peroleh ada 30 derajat. Berarti kalau pertanyaan sin T, berarti sin 60 berapa? Sin R adalah berarti sin 30. Jadi kalau kita hitung menjadi nilainya adalah soal yang pertama yang ditanya ini keliling. Jadi A sama dengan soal berikutnya adalah B. Jadi yang soal B ditanya adalah soal B, sin sudut T pangkat 2 ditambah dengan sin sudut R pangkat 2. Pangkat 2 ini sama dengan berapa? Oke. Jadi kita punya sin sudut T itu sama dengan, jadi sudut T kita adalah 60 derajat. Itu sama dengan sin 60 derajat yang nilainya sama dengan sin 60 adalah 1/2 akar 3. Kemudian sin sudut R adalah sama dengan sin 30 derajat yang nilainya sin 30 adalah 1/2. Jadi kita substitusi nilai ini ke dalam menjadi sama dengan sin T atau sin 60 adalah, jadi ini sin 60 pangkat 2 ditambah dengan sin 30 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Jadi sin 60 adalah 1/2 akar 3 dipangkatkan 2 ditambah dengan sin 30 1/2 dipangkatkan 2. Kalau kita selesaikan 1/2 pangkat 2 jadi 1/4. Akar 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3. Tambah 1/2 dipangkat 2 sama dengan 1/4. Ini menjadi 3/4 ditambah dengan 1/4. Maka nilainya akan sama dengan 1. Jadi sin 60 pangkat 2 tambah cos 30 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini juga dengan pembuktian yang lain kita tahu bahwa sin 30 itu dengan cara lain kita bisa tahu bahwa sin 30 itu akan sama dengan cos 60 ya. Coba lihat di atas sudut kita. Jadi perhatikan di sini. Kalau kita punya sin 30 nilainya 1/2 akan sama dengan cos ini 60 1/2 ya. Atau kebalikannya cos 30 sama dengan 1/2 akar 3, maka sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. Jadi kalau kita gunakan prinsip itu, maka berarti persamaan di atas kita bisa rubah menjadi sin 60 pangkat 2 ditambah sinnya 30 ganti dengan cos 60 pangkat 2. Maka kita tahu ini sama saja dengan sin pangkat 2 60 tambah cos pangkat 2 60. Nilainya adalah hasilnya pasti
1. Sudah dibuktikan di contoh soal sebelumnya. Jadi saya kira ini sangat mudah untuk pembuktiannya. Baik, coba kita lihat soal nomor 2. Disuruh hitung nilai setiap pernyataan trigonometri berikut ini. Jadi penyelesaian kita mulai dari A. Ditanya adalah sin 60 derajat dikali dengan cos 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, ini sama dengan, kita lihat sin 30 adalah 1/2 akar 3 ya. Sin 30 adalah 1/2 akar 3 kali cos 30 adalah 1/2 akar 3 tambah cos 60 adalah 1/2, kemudian kali sin 30 adalah 1/2. Kalau ini kita kalikan menjadi ulangi ya, penyelesaian, maaf ada ini permasalahan di penyelesaian. Penyelesaian kita mulai soal A, itu adalah jadi soal A ditanya adalah sin 60 kali cos 30 tambah cos 60 kali dengan sin 30. Ini sama dengan sin 60 adalah 1/2 akar 3 kali cos 30 adalah 1/2 akar 3 tambah cos 60 ada 1/2 kali sin 30 1/2. Nah, ini sama dengan 1/2 kali 1/2 menjadi 1/4. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Tambah 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi hasil ini sama dengan 3/4 ditambah dengan 1/4. Hasilnya sama dengan 1. Jadi sin 60 cos 30 tambah cos 60 kan sin 30 itu sama dengan 1. Atau itu dengan lain, cos 30 kita bisa rubah menjadi sama dengan sin 60. Kemudian sin 60 ini cos 30 bisa sama dengan cos 60. Jadi cos pangkat 2 60 sin 60 makanya sama dengan 1. Sebenarnya bisa juga buktikan dengan demikian. Terus soal B-nya adalah 2 tangen 45 pangkat 2 kali tangen 45 pangkat 2 kemudian tambah cos 30 kurang dengan sin 60 pangkat 2. Sin 60 pangkat 2. Ini sama dengan lagi 2 kali cos 45 adalah 1/2 akar 2. Kita pangkatkan 2 tambah cos 30 adalah 1/2 akar 3 kurang sin 60 adalah 1/2 akar 3. Kita pangkatkan 2. Nah, hasil ini 2 dikali 1/2 pangkat 2 jadi 1/4
akar 2 dipangkatkan 2 menjadi 2 tambah 1/2 akar 3 kurang 1/2 dipangkatkan 2 menjadi 1/4 akar 3 dipangkatkan 2 menjadi 3. Ini kalau kita kali 2 kali 2 4 bagi 4 dapat tambah. Ini 1/2 akar 3. 1/4 dikali 3 hasilnya kurang ini 1/3/4. 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4 tambah 1/2 akar 3. Kalau kita mau bentuk lebih sederhana, kita keluarkan 1/4-nya. Ini sama dengan 1/4 bagi 1/1. Kemudian 1/2 bagi 1/4 dapat 2. Ini 2 akar 3. Ini bentuk paling sederhana soal B-nya ya. Kemudian soal C. Soal C. C-nya adalah cos 45 bahagi sekan 30 bagi kosekan 30. Oke. Jadi cos 45 dibahagi dengan sekan 30 tambah kosekan 30 ya. 30. Oke. Sekan 30 ditambah dengan kosek tambah dengan kosek 30. Itu berapa nilainya? Nah, ini berapa nilainya? Sekarang kita dulu yang sekan 30. Jadi kita tahu bahwa sekan itu sama dengan sekan misalnya sudutnya theta itu akan sama dengan 1/cos theta. Nah, sedangkan kita punya cosec theta itu sama dengan 1/sin theta. Jadi kalau kita selesaikan soal ini berarti kita bisa rubah jadi cos ya. Jadi kita rubah bisa cos 45 derajat dibahagi dengan sekan 30 kita ganti dengan 1/cos 30 tambah cosec itu kita rubah menjadi 1/sin 30. Nah, maka hasilnya sama dengan cos 45 adalah 1/2 akar 2 bahagi dengan 1/cos 30 adalah 1/2 akar 3 tambah sin 30 adalah 1/2. Hasil ini kalau kita coba selesaikan menjadi 1/2 akar 2 bahagi dengan, jadi kalau kita selesaikan ini menjadi 1 bagi 1/2 akar 3 itu 1 bahagi 1/2 akar 3 itu sama saja dengan 1 bahagi akar 3/2 atau sama dengan 1 kali 2 per akar 3. Maka nilainya sama dengan 2 per akar 3. Kalau 2 per akar 3 tidak tanda per akar di bawah tanda per, kita rubah dengan kali dengan atau untuk sementara kita biarkan dulu penulisannya demikian karena masih belum kita biarkan dulu menjadi 2 akar 3 ya. Kemudian ini ada kesalahan tulisannya 1 bagi sin 30 1/2 bahagi 1/2. Maka 1 bagi 1/2 akar 3 hasilnya adalah 2 per akar 3 ya. Tambah 1 bagi 1/2 hasilnya sama dengan 2. Oke, kalau kita samakan penyebutnya ini 1/2 akar 2 per, ini kita samakan per akar 3 semuanya. Jadi 2 per akar 3
tambah ini kita kali akar 3 kali akar 3, 2 akar 3 per akar 3. Oke. Ini kalau kita teruskan nilainya adalah 1/2 akar 2 per, ini akar 3 kita kumpulkan jadi 2 tambah 2 akar 3, 2 tambah 2 akar 3 per akar 3. Ya, maka hasil ini sama saja dengan 1/2 akar 2 kali dengan, ini kita balik, akar 3 bahagi dengan 2 tambah 2 akar 3. Maka kita bisa lakukan, kalau ini akar 2 kita kali dengan akar 3 sama dengan akar 6. Jadi 1/2 sama dengan 1/2 ini 1/2 akar 6 ya. 2 kali 3 bahagi dengan, ini kita bisa sendirikan, 2-nya kita keluarkan jadi 2 dalam kurung 1 tambah akar 3. Kalau kita selesaikan ini menjadi posisinya adalah kita 1/2 kita bagi 2 ini menjadi 1/4 ya. Jadi kita boleh ini menjadi 1/2 kita bagi 2 menjadi 1/4. Berarti ini 1/4 akar 6 bahagi dengan 1 tambah akar 3 ya. Jadi kecil tulisannya kita boleh sama dengan 1/2 akar 6 maaf 1/2 kita bagi 2, atau kita rubah ini ini ya, coba tulis jadi 10 bagi 2 jadi 1/4 akar 6 berbanding dengan 1 tambah akar 3, atau penulisan lain ini sama dengan menjadi 1/4 dikali dengan akar 6 berbanding dengan 1 tambah akar 3. Itulah nilai yang kita peroleh. Kalau kita sederhanakan, ini boleh kita sederhanakan untuk menghilangkan tanda ada akar di bawah tanda per. Ini kita sekali dengan lawan dari ini 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Maka sini 1/4 akar 6 kali 1 kurang akar 3 menjadi kita kalikan ke dalam jadi akar 6 kali 1 kurang akar 3 per 1 kali 1 akar 3 kali akar 3 min akar 3 adalah akar 3 kali min akar 3 adalah min 3. Kemudian kalau kita kalikan ini, cara mengalikan ini ingat rumusnya, kalau A tambah B dikali dengan A kurang B itu sama dengan di A dikali B itu jadi A kali A pangkat 2, kemudian ini B kali B kurang B pangkat 2, selanjutnya adalah A kali B ditambah dengan lagi tambah A kali B, jadi A kali min B menjadi min AB. Kemudian berikutnya lagi adalah B dikali A. Jadi hasilnya adalah tambah AB. Jadi ini kita bisa coret habis. Ini habis karena min AB tambah plus AB. Sehingga hasil akhir tinggal adalah A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ya. Oke, ini kita punya ini clue. Ini. Nah, maka berarti 1, oke, saya tulis dulu yang ini ke sini menjadi tulisan. Jadi 1 tambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3. Maka kita tulis menjadi 1/4 akar 6 kita kali ke dalam, akar 6 kali 1 adalah akar 6. Akar 6 kali akar 3 ini kurang sama dengan 3 kali 6 berarti akar 18. Oke. Per
1 kali 1, 1. Akar 3 kali min akar 3 sama dengan min 3. Oke. Nah, maka kita dapat dengan demikian 1/4 ini per akar 6 kurang, ini kita bisa urai yang di dalam ini adalah 9 kali 2. 1 kurang 3 adalah min 2. Jadi min kita keluarkan kecil di min 1/4 akar 6 kurang 9 bisa cabut akar dapat 3. 3 akar 2 dibagi 2. Oke. Atau kalau kita ingin hilangkan tanda min di depan, kita boleh kalikan ke dalam minnya menjadi sama dengan ini 1/4. Jadi min akar 6 tambah 3 akar 2 bahagi 2. Nah, kalau ini kita kalikan ke dalam jadi 1/2 dikali 1/4 kali 1/2 dan kita tukarkan penulisannya menjadi 3 akar 2 kurang akar 6 bahagi dengan 1/4 kali 2, 8. Inilah hasil akhirnya. Oke. 3 akar 2 akar 6. Berikutnya soal kita yang C itu masuk di soal kita yang D. Ini tidak bisa kita copy soal D. Mungkin kita perdekat soalnya. Ini kita akan edit. Kita bisa edit ini. Kita ambil soal yang ini. Ya. Oke, coba kita lihat soal kita yang ini. D sama dengan soal D ini adalah sin 30 tambah tangen 45 kurang kosekan 60 bahagi dengan sekan 30 tambah cos 60 tambah kotangen 45. Jadi kita bisa rubah di atas. Kita jangan rubah dulu, ini sin 30 tambah tangen 45 kurang kosekan itu sama dengan sepersin 60 bahagi sekan 30 adalah seperkos 30 kemudian tambah cos 60 tambah kotangen itu sepertangen 45. Ini kita bisa input nilai-nilainya. Sin 30 adalah 1/2 tambah tangen 45 adalah 1 kurang sin 60 itu adalah ini 1/2 akar 3. Lanjut per cos 30 adalah 1/2 akar 3. Kemudian tambah, benar ya, cos 60 kita coba kita cek di atas. Sin 60 kita adalah 1/2 akar 3, cos 30 1/2 akar. Maaf, ya 1/2 akar 3. Jadi udah benar. Kemudian cos 60 adalah 1/2 tambah 1 per tangen 45 adalah 1. Ini sama dengan, jadi 1/2 tambah 1 menjadi 3
1/2 kurang 1/2, 1 bagi 1/2 sama saja dengan kita mengalikan kali dengan 1/2, jadi 1/3 dikali 2/1 ini sama juga 1/3 kali 2/1 tambah 1/2 tambah 1. Kalau kita selesaikan ini 3/2 kurang ini 2/3 bahagi dengan ini 2/3 ditambah dengan 1 tambah ini ada 3/2. Oke, untuk penyebut di bawah kita mau sederhanakan 3/2 kurang dengan 2/3 gitu. Ini kita samakan penyebutnya dulu, yang bawah menjadi 2 kali 2 4, kemudian 3 kali akar 3 kali 3 menjadi ini tambah 3/3 bahagi akar 2 kali 2, jadi 2 akar 3 kali 2. Jadi perhatikan akar 2/3 kita bahagi dengan akar 3, kita kalikan 2 dapat 4. 2/3 kita bahagi dengan 2 dapat akar 3, kita gali dengan 3 akar 3, tidak benar. Oke. Selanjutnya ini sama saja dengan 3/2 kurang ini 3/2 kurang dengan 2/3. Ini kita kalikan dengan kebalikan dari ini 2/3 berbanding 4 tambah 3/3. Oke. Sebetulnya ini supaya menyederhanakan yang atas juga kita rubah menjadi, kita samakan penyebut juga yang atas ya, harusnya kita samakan juga. Ini yang atas adalah 2/3 kita kalikan jadi ini per 2/3 ya. 2/3 bahagi dengan 2 dapat akar 3 bagi kali 3 jadi 3, ini menjadi 3/3. Kedua akar 3 dibagi dengan akar 2, akar 3 dapat 2, 2 kali 2 dapat 4 kurang 4. Ini per ini 4 tambah 3/3 bahagi dengan 2/3. Ini hasilnya sama dengan 3/3 kurang 4 bahagi 2/3 kali kebalikannya yang bawah 2/3 per 4 tambah 3/3. Ini kalau kita kali menjadi ini bagi habis, tinggal hasilnya adalah sama dengan 3/3 kurang 4 dibagi dengan 3/3 tambah 4. Nah, lagi-lagi kalau kita ingin menghindari penulisan ada akar di bawah tanda per, maka berarti ini kita harus kalikan dengan 3/3 kurang 4 per 3/3 kurang 4. Maka hasilnya adalah ini sama dengan 3/3 kurang 4 dikali 3/3 kurang 4 per 3/3 tambah 4 dikali dengan 3/3 kurang 4. Coba kita kalikan. Jadi caranya yang atas 3 kali 3 9, akar 3 kali akar 3
3, 9 kali 3 27. Atau kita kalikan dulu 3 kali 3 dapat 9. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Kemudian yang kita lakukan perkalian adalah ini kita kali ini, mungkin saya ke bawah, terus agak ke bawah ya. Ini terlalu mepet ke atas, sama dengan 3 akar 3 kurang 4 dikali dengan 3 akar 3 kurang 4 per 3 akar 3 tambah 4 3 akar 3 kurang 4. Jadi kalau kita kali ini, kemudian itu kali itu, selanjutnya adalah ini kali itu tambah ini kali itu. Akan kita peroleh nilainya sama dengan 3 akar 3 kali 3 akar 3 sama dengan 3 kali 3 9 kali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Kemudian akar 3 kali min 4 jadi min 12 akar 3. Selanjutnya min 4 kali 3 akar 3 adalah kurang 12 akar 3 juga. Sekarang min 4 kali min 4 tambah positif 16. Bahagi 3 akar 3 kali 3 akar 3, 3 kali 3 9. Akar 3 kali akar 3, 3. Kemudian ini langsung 4 kali min 4, 16 ya. Nah, seperti contoh di atas, A kali B ditambah dengan A tambah B dikali A kurang B sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2 ya. Jadi kalau dia berlawanan arah tanda demikian, nilainya ini cuma berbeda, ini langsung ini pangkat 2 ya, atau ini kali ini kurang ini kali itu, seperti yang ini. Oke. Nah, ini kita bisa lakukan 9 kali 3 27 min 12 akar 3 tambah min 12 akar min 24 akar 3 kemudian tambah 16 bahagi ini 9 kali 3 27 kurang 16 itu sama dengan 16 tambah 16 27 tambah 16 sama dengan 43 kurang 24 akar 3 bahagi 27 kurang 16 dapatnya adalah 9. Maka hasil akhir adalah yang ini. Ini hasil akhir. 43 per 24 per 3 bahagi 9. Ya. Kemudian soal yang terakhir adalah sin 60. Ini kita boleh 60. Soal terakhir adalah ini kita copy lagi. Kita potong ini, kita edit lagi. Oke, ini soalnya jadi yang E. Dua cos 60 pangkat 2 tambah 4 kali sekan 30 pangkat 2 kurang tangen 45 pangkat 2 dibahagi dengan sin 30 pangkat 2
tambah cos 30 pangkat 2 ya. Oke. Nah, kita lakukan. Jadi 2 kali cos pangkat 2. Jadi cos 60 adalah 1/2. 1/2 pangkat 2 tambah 4 kali cos sekan 30 adalah 1/cos. Ini 1/cos 30 pangkat 2 kurang tangen 45 adalah 1 pangkat 2 bahagi. Nah, kita lihat cos 30 pangkat 2 tambah cos sin 30 pangkat 2 tambah cos 30 itu sama dengan 1 ya. Karena kita tahu bahwa sin pangkat 2 theta tambah cos pangkat 2 theta itu sama dengan 1. Maka nilai di atas cukup kita selesaikan. 2 dikali 1/2 pangkat 2 jadi 1/4. 2 kali 1/4 tambah 4 kali cos 30 adalah 1/2 akar 3 dipangkatkan 2 kemudian kurang 1. Jadi ini sama dengan 2 kali 1/4 itu adalah 1/2 tambah 4 kali ya sekan 30 ya. 1/1/2 kita pangkatkan 2 1/4. Akar 3 kita pangkatkan 2 adalah 3 kurang 1. Di 1/2 kurang 1 menjadi min 1/2 tambah 4 kali 1 bahagi 3/4 atau sama dengan min 1/2 dikali 4 dikali ini dibalik jadi 1 kali 4/3. Maka kita akan dapat nilainya adalah ini sama dengan min 1/2 tambah 4 dikali 4/3 atau sama dengan min 1/2 tambah 16/3. Ini lagi-lagi kita samakan penyebutnya menjadi ini per 2 kali 3 6 bahagi 2 dapat 3 ini jadi min 3 tambah 6 kali 2 32 itu sama dengan 32 kurang 3 dapat 29/6 gitu. Jadi hasil air adalah 29/6. Nah, saya kira cukup soal kita sudah jawab soal ini ya. Kita ketemu di soal berikutnya pembahasan soal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.